buat Anda yang nggak sempat punya GT Cut Academy, tapi Anda pengen banget punya yang serupa, langsung aja nih kop GT Cross kayak gini. Nah, jadi kemarin banyak yang nanya, kok ada GT Cut Academy, terus ada GT Cut Cross kayak gini. Jadi sebenarnya simple banget, dia juga ubahannya sedikit, dan kita langsung cari tahu apa aja ubahannya ketimbang GT Cut Academy. Karena minimnya ubahan, kita bahas langsung aja ya. Nah, ini boxnya standar banget, masih mirip juga sama yang Academy. Saya kurang suka sih, box tipis, gampang rusak. Terus kalau untuk sepatunya, yang paling membedakan adalah dia bahan atasnya sekarang ada mesh-mesh yang dipanaskan kayak gini. Kelihatan jadi lebih rapih, walaupun colorway-nya belum banyak yang ngejreng-ngejreng ya. Cuman ada 2 colorway kalau nggak salah yang udah ada di Indonesia. Terus harganya sekarang lebih mahal ketimbang GT Cut Academy. Jadi gimana nih menurut Anda dengan ubahan minim kayak gini, apakah layak dihargai lebih mahal? Kalau untuk detail cuman beda ini aja nih. Nilainya 7 dari 10. Traksi emang mantep banget sih. Ini bisa dibilang semua komunitas, misalnya di lapangan outdoor ataupun di lapangan indoor mainnya, banyak yang pakai sepatu ini. Karena dia punya traksi yang bagus, dia juga sampai bagian bawah ini tebal, bisa di outdoor juga. Tapi kalau misalnya banyak kerikil nempel, Anda sebaiknya langsung dicongkel aja karena itu bakalan bikin sepatu jadi licin. Di awal penggunaan mungkin nggak terlalu perfect, tapi kalau udah dicoba 2-3 kali, tentu bakalan ngegigit banget nih. Saya nggak bisa terlalu banyak komentar karena ini sama banget sama GT Cut Academy. Untuk dibawa lari juga lumayan fleksibel. Secara keseluruhan nilai 8 dari 10. Sekarang kita mau komentarin soal bantalan. Nggak ada ubahan sama sekali, dia juga butuh waktu penyesuaian. Di awal penggunaan tentu terasa sakit, terutama buat Anda yang udah misalnya cedera lututnya pakai sepatu ini nih, kayaknya beberapa kali main santai dulu ya sebelum Anda main agresif, karena kalau di awal penggunaan tentu masih terasa keras banget nih sepatu. Insolnya juga tipis kayak gini, dia flat aja. Dan sepatunya bisa dibilang nggak terlalu tinggi dari lantai ya, jadi masih ada terasa lapangan-lapangannya sedikit. Dan dia juga masih ada air zoomnya di bagian depan sini, tapi nggak terasa kayak bikin lompatan jadi lebih tinggi gitu ya. Standar aja. Yang paling saya suka adalah bobot sepatunya ini ringan banget. Secara keseluruhan kayaknya pantas nih di 7,8 dari 10. Yap, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, pilih aja true to size buat yang kakinya regular ataupun ramping. Dan kalau Anda kakinya lebar banget, bisa pilih up size, tapi nggak usah banyak-banyak karena ruangan di bagian depannya ini cukup lebar. Ya, satu-satunya penambahan yang paling terlihat adalah pada bagian atas. Dia tuh dibuat lebih berkualitas, dipegang juga lebih nyaman, dan kita lihat sekarang juga swatch-nya lebih menarik kayak gini ya. Ini juga glossy gini, jadi terlihat lebih mewah. Emang harganya lebih mahal sih, tapi Anda dikasih tambahan-tambahan sedikit biar bikin sepatu ini memang levelnya jadi up gitu ya. Kalau untuk performance sebenarnya sama aja, ini cuman dibedain cuman tampilannya aja kayak gini. Untuk bahan atas terutama dari lidah ke bagian bawah ini masih terlihat murahan banget ya. Kurang nyaman saya pakai yang kayak gini, biasanya agak sakit di awal percobaan. Terus bagian depan ini ketutup nih ventilasinya, jadi kalau main di lapangan yang panas ini masih terasa
gerah. Sisanya kalau untuk padding ini mantep banget. Jadi untuk budget model Nike emang GT Cut Academy ini punya padding yang bagus. Untuk lari-larian, untuk crossover nggak bakalan ada masalah. Terus untuk kestabilan juga oke punya. Sepatu ini kalau awal penggunaan masih kaku, jadi masih bisa menjaga kaki Anda dengan sangat baik. Secara keseluruhan nilainya di 8 dari 10. Dan yang terakhir kuncian, jadi yang paling meningkat adalah memang bahan atasnya. Tapi kalau ngomongin kuncian GT Cut Academy, GT Cut Cross juga sama-sama bagusnya. Dia tuh punya kuncian di bagian pergelangan ini bagus, dan dia juga di bagian tengahnya masih oke. Paling kalau Anda pengen lebih berkualitas, talinya diganti aja nih karena ini tipis dan juga masih gampang lepas kalau Anda mainnya cepat. Di bagian depan nih aman banget, dia juga tapaknya lebar. Buat Anda yang suka menapak di bagian depan, ini biasanya terjaga dengan aman. Di bagian sini juga terjaga banget nih, jadi kaki nggak gampang meluncur ya. Di bagian depan juga paling awal-awal percobaan aja sakit kalau misalnya Anda milih size yang pas banget. Mentok nih biasanya di bagian sini. Oke, secara keseluruhan ini lebih kekuatan yang dipikirin ketimbang performan yang meningkat gitu ya, dari GT Cut Academy ke GT Cross. Tapi nggak apa-apa, buat Anda yang memang suka sepatu budgetnya Nike, ini bisa jadi pertimbangan buat Anda. Dan kami memberikan nilai kuncian sepatu ini 7,5 dari 10. Oke, buat Anda yang nggak sempat punya GT Cut Academy, tapi Anda pengen banget punya yang serupa, langsung aja nih Cop GT Cross kayak gini. Dia juga sama aja sih sebenarnya, dan dia juga kuat untuk segala jenis lapangan ya. Dan ini nggak cuman digunain di lapangan basket aja, bisa berpergian ataupun bisa olahraga lain kayak tenis ataupun volley. Oke, secara keseluruhan Head2Shoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini 7,5 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.